Bismillahirrahmanirrahim. Abisnatil muttasil ilal imam Ahmad ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah babu adabi qada'il hajah. Ila angqal al-haditsu at-tasi'u Wasamanun, hadis yang ke-89. Warwiya an Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Allamana mulang ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khola'i ing dalem khola ing dalem BAB anak uda ing yen ndodok sapa kita alal yusra ing atase kaki kiri wa nasiba lan ngedekaken sapa kita al yumna ing kaki kanan. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Baihaqi Imam Baihaqi bisanadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Jadi adabnya syariat itu di bawah adab syariat itu mengandung sirri dan semuanya ada hikmah. Dalam segala yang diatur oleh syara itu penuh dengan hikmah. Dan tidak ada hikmah sirri yang menunjukkan satu kebaikan kecuali diatur oleh syara. Sampai bab nanggone toilet masuk diatur, keluar diatur, ndodoke wae diatur. Jadi di sini riwayat sangka Suraqah bin Malik, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khola. Rasulullah memberikan teori kepada kami para sahabat ketika BAB an-naq'uda 'alal yusra, untuk duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ngeten niki. Prakteknya seperti ini. Kaki kiri agak ke belakang, kaki kanan agak ke depan. Jangan disejajarkan. Nah, yang kiri dibuat menyangga pantat, kemudian yang kanan diluruskan, ditegakkan gini. Tujuannya apa? Usus pemuat itu bentuknya agak mengotak. Sehingga nek umpamane digawe BAB niki sulit keluarnya. Sedangkan bolongan ini nang pinggir. Ketika kita iringkan seperti ini miring, berarti pas. Lebih cepat tuntas dan lebih mudah untuk keluar. Sampai hal yang seperti ini diatur oleh syara. Kanjeng Nabi zaman yang sebelum ada alat-alat yang canggih sudah mengetahui sirri itu sehingga itu diatur oleh syara. Dan sekarang bisa dibuktikan oleh medis. Itu gak terlalu tegak seperti ini, tapi agak jongkok seperti ini. Condong ya? Agak condong. Punggungnya jangan ditegakkan, agak condong seperti ini. Baik itu BAB atau pipis. Ini napa jenenge bisa dicoba, soalnya nek mboten kulino ngene ya kejungkel barang. Itu berlaku untuk nun sewu kencing tok apa semuanya? Oh, nek kencing wis tak praktekne nek ngising rong tahun. Tapi tuntas memang. Iya, lebih tuntas. Lebih lancar dan lebih tuntas. Dalam Madar. Kayak ini untuk telapaknya ini ditegakkan, ya, dicecek nih, digawe menyangga pantat bagian kiri. Kemudian yang bagian kanan, yang kaki kanan ditegakkan gini, agak jongkok, agak doyong, jangan terlalu tegak gini. Dan ini kalau bentuk ususnya itu seperti ini, kalau kita tegak maka ini sulit, arep minggir ini sulit, ya kan? Ini bolongan ini lagi ini. Ketika agak diiringkan seperti ini maka botol aja ya, botol biasa itu ya. Kalau kita tumpahkan, kalau kita ngesok itu Nuang. Kita tuangkan, kita tegakkan seperti ini mesti jebret tekan ngendi-ngendi. Tapi ketika kita iringkan ada sela untuk
udara sehingga lancar. Air yang keluar dari botol itu tidak nyiprat-nyiprat juga lancar. Tapi kalau kita tegakkan gini, keluarnya agak sulit. Itu aja padahal bolongan di botol itu di tengah persis. Nah, gitu. Nanti hal yang seperti ini diatur oleh syarak. Rasulullah memberikan teori kepada kita agar supaya ketika kita itu BAB, ini kaki kiri, telapak bagian kiri menyangga pantat, kemudian bagian kanan agak dikedepankan dan ditegakkan. Ya prakteknya seperti itu tadi. Iki pas, ini pas pantat, kemudian ini agak ke depan. Jadi ini agak ke depan bagian kloset itu yang ada agak ke depan gini. Nah ini yang paling pas. Cuman kalau WC-nya itu WC duduk sulit ini. Mau ngirik kan gimana nih? Penyanggarnya langsung klosetnya itu kan. Nah itu agak sulit itu. Saya memang nggak bisa kon duduk nanggone toilet yang duduk itu nggak bisa, pasti naik. Mateng, walaupun sandalnya tidak ngisor. Ya kita agak sopan kan, agar supaya tidak kotor ya kita lepas sandal, kita naik. Ya wis tengkreng nang dhuwur. Ora iso kadung kulino ngene. Abdi ngene ora metu ya. Kadung kulino seperti itu. Ya. Biasa dokter kan jatuh. Walam makanal itimat alal qadamil yusra sababan li suhulati khurujil adza, karena menyangga pantat ya dengan telapak kaki kiri itu merupakan sebab untuk memudahkan keluarnya kotoran, maka amara syara' bil itimat alaiha. Syariat Kanjeng Nabi ya, majazinya itu syariat yang asli adalah Allah. Ini menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk menyangga dengan kaki kiri itu. Terus menurut saya kanan biasanya bukan itu. Soalnya karunya keli tangan kiri. Wale. Itu bolongan itu nang pinggir kiri, ya ora nang kanan. Ya sebenarnya benar wale. Ya iki gak tuntas, pasti gak tuntas. Kemihnya pasti itu ada surahan. Karunya keli penak ya. Banyak keli tangan-tangan tadi nih. Oh berarti dilos rasa sekeli. Dilos aja dicekeli, aja ditatur. Lah kena yang tawanan nek gak ora. Ya. Tapi biasanya memang ditatur. Ya tatur ini lebih sulit gini kok. Ya piye ngene iki. Ya, kalau gini kan pas. Tangannya gak lereng ngene kan lho. Pas. Kan gini ditatur. Ini biasanya kalau enggak ditatur kan manja kan. Enggak mau keluar. Wanat takiu alal yusra narfa halata qadail hajat tashilan li ikhrajil adza, hanya untuk memudahkan. Ini bukan wajib ini. Hanya dari segi kesehatan lebih baik dengan cara yang seperti itu. Ya. Dan ini mudah tuntas. Ya, kita gini kemudian untuk lebih memastikan ini setelah gini di sini kan masih ada, kalau air kencing itu sudah keluar, sudah habis di dalam kemih, ini klep kan nutup. Kalau kita persis seperti ini, nutupnya rapet. Kalau nutupnya rapat, ada selang kecil itu kan, selang pertukangan itu kan kecil itu kan. Kita tutup atasnya, yang sudah keluar di selang itu tidak akan keluar. Ya begitu juga peralon kita. Air yang sudah masuk ke dalam kralon, kalau klepnya itu sudah ditutup, kerannya itu sudah ditutup, maka tidak bisa keluar lancar. Tapi nanti akan menetes. Tapi dengan lambat sedikit akhirnya netes. Mula kadang-kadang setelah kita itu kencing, ini kadang-kadang jenengan buktikan, dilap. Ya, diusap dengan bersih pakai anduk, kemudian jenengan praktekkan dengan seperti ini, rukuk seperti ini. Ini akan tertekan. Dan ini coba dipasang kapas, ya. Pucuknya ini ada kapasnya, kasih kapas, kemudian teman kayak gini atau ini perutnya ditekan. Ini kita lihat kapasnya itu sering kita lihat basah. Berarti kan air kencing.
Nah ini adalah termasuk salah satu ketidaktuntasan dalam hal kencing yang kemarin diancam. Hindarkanlah sejauh mungkin tentang air kencing, fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur dari itu. Nah, kita gini, yes. Kalau ini dirasa sudah tuntas, maka kita geser ini. Ganti yang kanan. Balik ya Pak ya. Kita balik. Ya untuk biasa karena goyang-goyang iring-iringkan itu, ya itu lebih untuk lebih memastikan. Gini. Ini nggak usah dipindah-pindah, cukup gini aja. Sudah depan dan belakang ini udah. Nah, gini. Tapi hati-hati, hati pun ini najis kabeh. Upayane mesine cilik. Ayeuna masjid sampe rodok masjid pres. Payah wis berat. Sarung ngebasi titik wis nempel tembok. Nah, itu. Payahnya di situ. Terus saya enggak cukup cuma itu ya. Mau goyang bokong barang ini men sebenarnya tuntas temenan ya. Udah, fikih yang bisa diambil dari hadis ini satu adalah menegakkan kaki kanan. Ketika BAB menegakkan kaki kanan, ketika BAB liyakillah istimaluha, agar supaya lebih memperkecil penggunaan kaki kanan dalam hal yang rendah, dalam hal yang kurang, ya pokoknya kotor kan ini kanan. Karena kaki kanan, anggota kanan itu anggota yang mulia, maka perkecil kekerjaannya. Ya, diperkecil pekerjaannya sehingga dibebankan pada anggota yang kiri. Nah, di sini. Sing kanan kon istirahat. Ya ngeri-ngeri gendanan lah dulu. Ya kan. Nek nyaduk-nyaduk kan sing kanan kan. Kemudian yang kedua adalah al-i'timad ala rijlil yusra litakuna aunan ala khurujil kharid, ya, bersandar pada kaki kiri, telapak kaki kiri agar supaya memudahkan keluarnya kotoran. Li'annal ma'iddah fil janibil aisar, karena ma'iddah waduk penampung daripada kotoran itu berada di janib al-aisar, bagian kiri. Wa li'annal masana allati ya mahallul baulaha mailun ila jihatil yasar, kandung kemih masana wadai uyuh ini mailun ila jihatil yasar, miring ke arah kiri. Yo nek diiringno kiri ya sak pase. Ha miring kiri kok diiringno kanan ya malah nandong. Makanya jenglik-jenglik sik bareng. Oh, lani latihan sadurunge masuk WC. Nek durung latihan kok kejungkel nang kono bahaya. Mamane WC duduk. WC duduk arahmu repot maneh kuwi. Niku Pak Yai nek misale Nggih. biasa niku karena ajeng BAB juga. Nah niku kencing kan kedah nek teng ajeng kok nyiprat tak Yai. Ini kedah pripun? Pripun? Kencingnya pentas kirin terus BAB. Kadang tapi mboten sak kontrol dengan BAB, sarang BAB. Nah, iya biasanya kalau toilet sekarang kan ya memang kalau kita sudah dodok nang kono ya kedua-duanya nek BAB itu pasti ada kencingnya, nek kencing ra mesti. Iya pasti. Biasanya walaupun sedikit itu kalau kita BAB pasti kencing. Ya pokoknya bagaimana caranya kita menjaga. Kalau kita cebok hendaknya kita siram dulu. Kita siram pelan-pelan baru kita cebok di situ sehingga lebih memperkecil percikan yang najis. Kita siram dulu. Nah, areanya kita siram, kemudian ketika penuntasan pembasuhan itu pindah dari situ. Turun, nah kita bersihkan untuk lebih memastikan. Ketika kita langsung cebok di situ, ya memang ceboknya di situ sih. Ini karena di sini najis masih utuh, sehingga percikannya kemana-mana kan. Ya. Nah, sebaiknya kita kita soi dulu lah, kita bersihkan dulu,
kemudian baru kita gunakan untuk cebok. Setelah itu untuk memastikan agar supaya tidak mendapat ancaman yang kemarin, ini kita pindah dari situ, turun dari kloset untuk kita bersihkan, atau kita berdirilah kita bersihkan dengan pelan-pelan. Tapi yang riskan itu ciduknya itu, Pak. Ya, ciduknya apalagi ciduk kadang-kadang. Kayaknya banyune melek tenan. Ciduk jebone iki kok njupuk nang banyu ngene harus rampung kabeh. Riskan banget, Pak. Ya itu kan kalau kita mazhab Syafi'i, kita lihat airnya banyak ataukah tidak. Nah, biasanya kok seember. Iya, biasanya gitu. Kalau mazhab Maliki sih oke. Mazhab Maliki itu oke. Mazhab Maliki itu tidak ada istilah hukum najis, hukum mustakmal kalau memang tidak berubah. Najis saja tidak bisa menajiskan, apalagi hanya mustakmal. Itu tidak ada bagi mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i kita kayak cilik dididik mazhab Syafi'i wangel. Mulane kula nek lunga sering-sering gawa selang. Tuku selang setengah meter atau 1 meter, lunga-lunga aman wis. Arep ciduke. Soalnya rata-rata itu wadahe mung timba, saember, kemudian kerane super banter. Muncrat. Itu kan. Kalau kita pakai selang itu pasti kan karena ini lewat jarum muter-muter sih otomatis orang bakal nyiprat. Dan kita bisa mengatur. Itu sulit kalau nggak pakai selang sulit. Wong anune cilik klosete karo anune iki sejajar kadang-kadang ya. Nah, itu sulit. Jadi pokoknya bagaimanapun caranya kita itu sangat berhati-hati karena amat azabil kubri, kebanyakan siksa kubur minhu disebabkan oleh itu. Di situ itu ya. Ya. Itu. Nggih. Kalau misalnya kita habis BAB ya. Nggih. Kan kita ragu ini pada cipratannya ada. Kemudian kita berdiri kemudian kita pakai selang. Betul. Iya, itu betul. Itu lebih baik. Untuk lebih menuntaskan. Asalnya untuk menghindari. Ya. Nah, itu cipratan itu. Kalau dulu memang klosetnya itu enggak kloset seperti itu sih. Kalau dulu itu zaman-zaman dulu dalam kitab-kitab kuning ya seperti Al-Fathul Qorib, ketika kita mau cebok hendaknya cebok tidak di tempatnya kencing itu. Karena sangat rawan. Ya, kalau sekarang harus pindah kemana wong tempatnya di situ itu. Ya kita siram dulu agar supaya menghindari keamanan itu ya, lebih menjaga keamanan itu. Kita sudah sholat wis rekoso ngusuk-ngusukno ternyata masih mengandung najis yang menyebabkan sholat kita itu tidak sah. Jadi sunnah menegakkan kaki kanan, ya menegakkan kaki kanan, kemudian menyangga pantat dengan kaki kiri. Di tengah-tengah BAB, di tengah-tengah qadhaul hajat, baik itu kencing ataupun BAB. Kaifiyah ini adalah, cara ini adalah memudahkan keluarnya kotoran. Jadi hal itu aja udah diatur oleh syara. Qala Dr. At-Tabib Muhammad Ali Albar. Dokter. Nah, ya dokter Muhammad Ali Albar mengatakan inna asana tariqatin psikologi lah liqadail hajal li ikhrajil fudulat al julusu al ardi adalah terbaik cara untuk BAB. Ya, cara untuk BAB adalah al julus ndodok alal ardi di atas bumi wal ittika alal rijli al yusra disangga dengan kaki kiri. Ya, gini. Ya panjang ya penjelasannya itu panjang sekali. Walhasil di sini adalah termasuk mukjizatnya Rasulullah. Barang yang seperti itu sudah diatur dari dulu dan sekarang ternyata diilmiahkan memang harusnya seperti itu. Adalah cara terbaik. Sehingga gak gampang kena kencing batu, gak gampang kena ini dan itu karena sudah tuntas, benar-benar tuntas. Salatnya ya sah meneh.